Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali, sekolah kembali ya. Dengan kita bisa berjumpa dengan teman kita ya, dan juga dengan guru kita semua. Ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ya, sebelum ke pembelajaran ya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tapi Bapak lihat semuanya nampak hadir semua ya? Ya. Hadir ya, alhamdulillah. Sebelum ke pembelajaran nih, Bapak akan membacakan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca ataupun diskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan secara tepat. Nah, itu ya untuk pembelajaran hari ini untuk tujuan pembelajarannya. Baik, sebelum itu supaya fresh dulu ya kita sebelum ke pembelajaran kita akan melakukan dulu ice breaking ya, ice breaking. Oke, coba semangat tidak? Semangat. Oke, supaya lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Oke, coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Na. Aha aha. Na. Aha aha. Keren ya, kayaknya karena masih pagi nih ya, jadi semangatnya masih membara gitu ya. Oke, baik. Di sebelumnya ya kita sudah belajar yang namanya wirausaha gitu ya. Nah, coba di antara kalian ada tidak yang sudah berwirausaha? Oh iya, Naila ya. Naila sudah berwirausaha nih. Kita tanya ya. Wirausaha apa, Nay? Saya sekolah membantu ibu membuat keripik singkong. Oh iya. Nah, betul ya, bisa nih. Naila ketika sesudah pulang sekolah, dia membantu orang tuanya membuat keripik singkong. Ya. Itu merupakan suatu wirausaha juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membuat keripik singkong. Tentu pasti ada kemasannya ya, betul tidak? Betul. Pasti kalau misalkan keripik singkong itu pasti ada kemasannya ya. Supaya apa? Supaya untuk melindungi makanannya, keripik singkongnya tadi ya. Nah, itu wirausaha keripik singkong bisa kita simpan di warung-warung ya, supaya bisa dijual oleh warung-warung terdekat kita ya, betul tidak? Betul. Seperti itu tidak, Naila? Nah, iya pasti ya. Nah, itu sebuah wirausaha juga. Baik, coba dibuka halaman di tema 5, subtema 2 pembelajaran 4, dibuka halaman 97. Ya. Nah, di situ ada kemasan produk ya. Nah, sedikit Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kemasan produk. Nah, apa sih kemasan produk itu ya? Nah, kemasan produk itu pada abad pertengahan bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik dan kaca. Nah, pada zaman itu kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya.
Itu kalau dulu ya. Tetapi kalau sekarang nih, fungsi peranan kemasan yang pertama, coba apa itu yang pertama? Fungsi kemasan peranan. Naila apa? Yang nomor 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Ya, itu ya. Yang pertama, fungsi peran kemasan itu untuk melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya apa? Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, yaitu sinar matahari panas, kelembaban udara juga ya. Dan juga itu untuk kontaminasi dari kotoran. Jadi apabila misalkan nih kita punya produk tapi tidak ada kemasannya, kira-kira nah itu akan terlindungi apa tidak? Tidak ya. Nah, makanya ini fungsi peranan yang pertama adalah melindungi dan mengawetkan produk, dan juga pasti awet ya kalau ada kemasannya. Contoh tadi keripik singkong, apabila tidak ada kemasan tidak akan 1 minggu mungkin ya, sudah 1 hari 1 malam juga itu keripik sudah lembek pasti kalau tidak ada kemasannya. Lalu yang kedua, Indah, sebagai apa? Ya, sebagai identitas produk. Nih, apabila kemasan itu sebagai identitas produk maksudnya apa? Nih, di dalam kemasan itu tercantum produk kalian ataupun produk orang yang membuatnya, produk yang wirausaha. Contohnya tadi misalkan keripik singkong, misalkan keripik singkong Mama Naila misalkan ya. Nah, itu bisa di situ ya dicantumkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, yaitu memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman dan memudahkan penyimpanan. Ya jelas ya. Kalau misalkan keripik dikemas, kemasannya ada, ya itu memudahkan perhitungan. Jadi tidak disatukan gitu ya, dipisah-pisah. Ada misalkan keripik singkong itu yang kemasannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah itu nanti bisa kita jual dengan harga yang berbeda-beda, disesuaikan dengan berat atau besarnya kemasan. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Nih di pembelajaran sebelumnya juga kalian itu sudah belajar tentang pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah, kalian sudah bisa sekarang? Sudah ya? Oke, baik. Coba di situ silakan untuk diisi ya. Data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan dan kesimpulan di buku catatan masing-masing. Silakan untuk dikerjakan. Nah, di data pribadi itu silakan kalian cantumkan nama lengkap ya, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon kalau ada ya, lalu jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama ya. Sedangkan di bidang yang diminati, nah silakan kalian tuliskan bidang yang diminati oleh kalian apa gitu ya. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan.
Selanjutnya riwayat pendidikan. Nah, tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kalian tempuh, misalnya taman bermain, TK, RA, PAUD ya. Nah, itu. Lalu ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan juga ekstrakurikulernya yang pernah kalian ikuti di sekolah ini ya. Contohnya apa? Contohnya pramuka ya. Contohnya tari ya, itu. Olahraga ya, misalkan futsal, itu silakan dimasukkan ekstrakurikulernya. Lalu kecakapan. Untuk kecakapan, tuliskan kecakapan, keterampilan yang kalian miliki ya. Kalian terampil di bidang ini ya. Kalian terampil di bidang itu, silakan untuk dicantumkan semua. Lalu yang terakhir kesimpulan. Nah, tulis di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kalian yang mendukung di bidang yang kalian pilih ya. Paham? Nah, silakan untuk dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nih, kalau sudah disimpan dulu di situ ya bukunya. Nah, coba dari yang kalian tulis tadi, identitas, nama lengkap, kalian diisi dengan baik atau tidak? Baik. Boleh dilihat coba sama temennya, ditukar bukunya ya. Dilihat itu daftar riwayat hidupnya temennya, coba lihat diisi dengan baik tidak nama lengkapnya? Diisi. Ya. Mana lahir, tempatnya diisi? Diisi. Baik ya. Oke. Ada tidak yang tidak lengkap diisinya? Tidak ya. Oke, berarti bagus. Kalian sudah memahami tentang daftar riwayat hidup. Nah, dengarkan. Apa sih fungsinya ya? Tujuannya membuat daftar riwayat hidup ya. Itu banyak. Ketika kalian sudah dewasa nanti, nah ketika kalian ingin bekerja dan melamar pekerjaan, nah itu biasanya kalian itu mengisi daftar riwayat hidup ya, untuk diberikan kepada perusahaan ataupun kantor yang akan kita bekerja di sana ya. Tetapi nih, kita daftar ke perusahaan tersebut belum tentu diterima ya, makanya kita harus di situ ada bidang yang diminati, lalu kecakapannya apa kita ya. Makanya diisi ya, karena supaya yang perusahaan tersebut mempertimbangkan apakah diri kita itu layak atau tidak untuk bekerja di perusahaannya ya. Makanya penting ya. Dan juga bukan hanya pada saat dewasa, pada saat sekarang juga kalian juga perlu ya daftar riwayat hidup. Contohnya ketika ingin melaksanakan lomba-lomba keluar, itu biasanya ada daftar riwayat hidup dulu ya. Apakah betul ini tuh siswa SD negeri 3 Pemulihan atau bukan gitu ya. Paham ya? Paham. Ya. Kalau sudah paham, coba dimasukin bukunya. Ya. Baik, baik ya. Oke. Pembelajaran yang kalian dapat pada hari ini itu apa coba? Kalian tahu berarti ya tentang wirausaha, tahu tentang menuliskan daftar riwayat hidup ya. Dimohon itu untuk selalu diingat karena di pembelajaran selanjutnya nanti akan dilanjutkan ya. Bolehlah kalian misalkan di rumah nih iseng-iseng sama keluarga kalian, misalkan kalian itu menyuruh misalkan adik kalian atau kakak kalian membuat daftar riwayat hidupnya ya. Nanti oleh kalian dilihat betul apa tidak ya. Itu sebuah ilmu yang kita dapat, kita amalkan kembali kepada orang lain ya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke.
Kalau tidak, silakan untuk dipimpin doa ya. Silakan oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, baik. Silakan untuk pulang terlebih dahulu ya. Sebelah sini.